Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Kamis 17 Agustus 2023 dengan Sari Berita. Kobarkan semangat kemerdekaan, komunitas anak kampus 2 gelar berbagai lomba. Pertumbuhan pariwisata Manggarai Barat meningkat signifikan. Pencapaian mencapai 97% dari target 60 poin. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Komunitas Anak Kampus 2 atau AK2 menggelar berbagai kegiatan lomba. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan reporter Lady Badin. Mengambil tema semangat kemerdekaan, Komunitas Anak Kampus 2 atau AK2 menggelar berbagai kegiatan lomba yang berlangsung selama 3 hari, yakni dari Senin 14 Agustus hingga Rabu 16 Agustus 2023. Ketua Komunitas AK2 sekaligus Ketua Penyelenggara Kegiatan Sigibertus Ruka SS kepada RRI mengungkapkan bahwa kegiatan yang digelar komunitasnya merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan semangat kemerdekaan sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan yang memang harus dirayakan seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun ini sebagai kegiatan perdana sejak komunitasnya terbentuk di bulan Maret 2023, mereka menggelar 5 kegiatan lomba, yakni lomba tarik tambang, lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba voli menggunakan daster, dan lomba baca puisi bagi siswa-siswi SD kelas 4 hingga kelas 6. Ya, untuk perlombaan ini untuk memeriahkan kegiatan semangat kemerdekaan ini dalam menyongsong 17 Agustus kemerdekaan Indonesia yang ke-78, kami buat kegiatan yang pertama itu tarik tambang putra dan putri. Tarik tambang putranya itu anggotanya itu tuh pesertanya itu bapak-bapak, dipastikan bapak-bapak. Tidak boleh anak. Yang putri diwajibkan mama-mama. Terus yang berikutnya lari karung putra putri juga sama. Dan makan kerupuk. Lomba baca puisi kemerdekaan itu peserta lombanya kami sasar ke anak SD kelas 4 sampai kelas 6. Kegiatan ini kami kemas dalam waktu 3 hari, mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 16 Agustus 2023. Gil Ruka juga mengungkapkan selain berbagai kegiatan lomba yang diperuntukkan untuk semua kalangan yang ada di wilayahnya, pada puncak peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus hari ini, pihaknya menggelar upacara bendera di puncak Bukit Nirananga. Puncak acaranya kami mau apel bendera di bukit di bawah kaki Gunung Wongge. Nanti ini kami mau rencana apel pagi di sana di hari Kamis pada tanggal 17 Agustus. Gil Ruka juga menjelaskan berbagai ekspresi kebahagiaan di Hari Kemerdekaan ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan rasa persaudaraan dan kekompakan di antara anak muda di kompleksnya, sekaligus menjadi wadah kreativitas dan edukasi bagi seluruh masyarakat yang berada di sekitarnya. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Lapas Kelas 2 BND usulkan 168 warga binaan untuk dapat remisi umum 17 Agustus 2023. Selengkapnya Rovinus Wula melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 BND Kanwil Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan usulan remisi untuk Hari Kemerdekaan RI tahun 2023 sebanyak 168 narapidana sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023. Kalapas ND Antonius H. Jawagili kepada RRI mengatakan sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah pada Rabu 16 Agustus 2023,
Lapas kelas 2B ND belum menerima remisi dari pusat, tetapi usulan lapas kelas 2B ND untuk hari ini jumlah seluruhnya sebanyak 168 narapidana, sementara 5 narapidana mendapat remisi bebas. Kelapas ND mengatakan remisi umum yang diajukan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu remisi umum 1 dan remisi umum 2. Anton mengatakan remisi umum 1 memberikan pengurangan masa hukuman sejumlah bulan tertentu, sedangkan remisi umum 2 adalah remisi langsung bebas pada hari kemerdekaan. Kelapas ND menjelaskan narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi umum diantaranya adalah remisi 1 bulan sebanyak 25 narapidana, remisi 2 bulan sebanyak 29 narapidana, remisi 3 bulan sebanyak 32 narapidana, dan remisi 5 bulan sebanyak 39 narapidana, dan remisi 6 bulan sebanyak 16 narapidana. Sementara yang diusulkan mendapat remisi umum 2 sebanyak 5 narapidana langsung bebas karena mereka mendapat yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Usulan kami jumlah seluruhnya 168 orang. Terus yang langsung bebas 5 orang, tadi yang 163 yang masih menjalani dia punya pidananya. Harapan saya kepada warga binaan bahwa apa yang telah mereka peroleh selama mereka berada di dalam lapas ini, baik pembinaan kerohanian, pembinaan kemandirian, mereka bisa terapkan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu harapan yang sangat saya impikan selama ini. Ketika warga binaan saya bebas dari lapas, mereka harus membawa nama lapas juga, nama lapas ND ke tengah-tengah masyarakat, bahwa di lapas ini tidak hanya datang makan tidur, tapi di sini diberdayakan. Mereka yang diusulkan merupakan warga binaan yang sudah melalui proses penilaian secara administratif dan potongan masa pidana ada yang 1 bulan hingga 6 bulan. Anton menjelaskan remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya. Anton memastikan pemberian remisi dijalankan melalui integrasi sistem database permasyarakatan antara unit pelaksana teknis permasyarakatan kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Permasyarakatan untuk memastikan proses yang terkoordinasi, sehingga diharapkan akan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menjalani hukuman pidana. Mereka yang berkelakuan baik harus diberikan hak untuk mendapatkan remisi. Kedepannya diharapkan mereka menyadari bahwa berkelakuan baik di lapas itu sangat penting dan mengikuti kegiatan pembinaan. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Masyarakat Desa Maubasa Barat, Kecamatan Dori, Kabupaten ND gelar berbagai lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam. Kepala Desa Maubasa Barat, Amir Abdai SPD, kepada RRI, Rabu 16 Agustus 2023 mengungkapkan berbagai perlombaan kerap kali mengisi kemeriahan kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya, di mana untuk Desa Maubasa Barat, lomba yang dilaksanakan ini meskipun terlihat sederhana, tetapi sangat meriah. Dijelaskan adapun rangkaian perlombaan berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 15 hingga 16 Agustus 2023, dengan mata lomba yang diselenggarakan diantaranya bola voli, lari karung, tarik tambang, parut kelapa, dan makan kerupuk. Untuk perlombaan yang dilakukan di Desa Maubasa Barat terkait dengan menyusun HUT RI ke-78, perlombaan tarik tambang untuk mama-mama, untuk bapak-bapak, untuk tingkatan-tingkatan anak-anak, parut kelapa, makan kerupuk, bola voli dengan lari karung. Menurutnya, dengan lomba yang diselenggarakan di tingkat desa ini tentu dapat memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan sehingga hubungan antar sesama warga tetap harmonis dan semangat gotong royong terus terjaga. Momentum HUT kemerdekaan
kemanusiaan. Saya mengajak rasa cinta tanah air, rasa kesatuan sebagai anak bangsa, serta semangat gotong royong menjadi kebersamaan di tengah keberagaman kita. Ia melanjutkan, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Desa Mobasa Barat, selain menyelenggarakan kegiatan aneka lomba, pihaknya juga menghiasi sepanjang jalan desa dengan pemasangan umbul-umbul dan pemasangan bendera merah putih di setiap halaman rumah warga. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Hasil pengukuran pencapaian sektor pariwisata Manggarai Barat pada tahun 2022 mencapai 58,2 poin atau 97% dari target 60 poin. Pencapaian ini merupakan bentuk komitmen Manggarai Barat terhadap sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Momen perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini juga sebagai ajakan untuk berefleksi. Demikian disampaikan Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi dalam pidato peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 di Labuhan Bajo. Dikatakan Bupati Endi geliat pariwisata mampu dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kegiatan perekonomian yang mendukung sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan yang terpantau melalui data penerbangan domestik maupun mancanegara meningkat signifikan melalui Bandara Komodo Labuan Bajo. Ternyata penumpang pesawat pada tahun 2021 sebanyak 165.000 orang lebih, naik menjadi 309.000 pada tahun 2022 dan data per Juli 2023 sudah berada di angka 232.000 penumpang atau bertumbuh sebesar 72,21%. Setelah penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah pusat, Manggarai Barat juga menjadi lokasi sejumlah event regional, nasional, dan internasional. Karena itu, setiap stakeholder yang ada, pemerintah daerah, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, pers, LSM, pelaku pariwisata, dan seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat hendaknya selalu mengedepankan kepentingan bersama, bahu-membahu, sama-sama bekerja dan kerjasama untuk mensukseskan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, kita bisa mewujudkan Manggarai Barat bangkit menuju Manggarai Barat mantap. Untuk menunjang pembangunan nasional, lanjut Bupati Endi, pemerintah telah berupaya secara maksimal memanfaatkan seluruh potensi daerah yang dimiliki. Bupati Endi mengajak seluruh masyarakat Manggarai Barat terus berinovasi dan mengembangkan potensi daerah dengan bijak, tetap memupuk semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan rasa persatuan di tengah perubahan global yang cepat dan menjadikan teknologi serta ilmu pengetahuan sebagai alat untuk kemajuan, bukan ancaman. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Berita terakhir, untuk mempertahankan dan juga memegang teguh tradisi adat dan juga ritual adat yang sudah diwariskan leluhur atau nenek moyang, masyarakat suku Sawu Obo dan juga Waniwona di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo tetap melakukan tradisi adat Tule Kota. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Supaya tetap menjaga aset budaya ini, supaya tetap terjaga, tidak hilang. Tradisi adat atau kegiatan adat Tule Kota merupakan warisan peninggalan leluhur yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Tule Kota merupakan kegiatan atau proses menyusun atau menata batu untuk menjadi tangga yang biasanya dibuat dan disusun secara bertingkat mengelilingi peo atau tugu batu, dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dengan dipimpin oleh para ketua suku yang dilakukan di tempat tertentu yang disakralkan oleh masyarakat suku Sawu Obo. Tokoh masyarakat Sawu, Gabriel Lipu, mewakili 3 ketua suku kepada RRI mengatakan kegiatan Tule Kota oleh masyarakat suku Sawu Obo memiliki makna penting. Selain melestarikan aset budaya peninggalan leluhur, Tule Kota atau menyusun dan menata batu yang disusun secara bertingkat-tingkat mengelilingi peo ini memiliki makna religi dan juga makna sosial bagi masyarakat yang mendiami wilayah adat suku Sawu Obo. Kalau Tule Kota ini artinya warga masyarakat khususnya kampus Sawu Obo mengenang kembali bahwa supaya tetap menjaga aset budaya ini, supaya tetap terjaga, tidak hilang, sehingga ini menjadi warisan anak cucu kemudian hari. Mereka masih tetap melihat bahwa di tempat inilah budaya dari nenek moyang yang ditinggalkan di sini. Jadi kita satukan dengan ini Gua Maria menjadi tempat wisata rohani.
Ya, orang kalau lihat sepintas bahwa ini karena bentuknya agak miring kan. Sebenarnya ini punya maksud sebenarnya. Tingkatan-tingkatan. Siapa yang berdiri paling atas dekat pupeo ini? Itu ada maksudnya. Jadi hidup di masyarakat ini berdiri tidak sama tinggi, duduk tidak sama rendah. Kenapa? Di dalam forum adat, tentunya kita yang lebih dulu berbicara, yang apa segala macam orang yang kepala adat. Ini tanah Mevatu tadi. Maka ini menjadi juga satu simbol bahwa tingkat-tingkat kita tuh ada di sana. Para ketua suku Sawu Obo, Waniwona, dan seluruh masyarakat berkomitmen untuk terus mempertahankan tradisi dan ritual adat yang sudah diwariskan ini. Selain peran serta dari masyarakat, dukungan dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan untuk menjaga dan melestarikan aset budaya ini. Kenapa kita harus mempertahankan? Karena memang kita lihat saja bahwa simbol ini, kalau di Bejawa ada ngadu, kalau di sini disebut peo, kan ada cabang 2. Mengapa cabang 2? Itu kan simbol pemersatu. Nah, karena kita setiap tahun kita melakukan ulang tahun. Walaupun ini upacaranya kita tidak besar, kita hanya mungkin yang babi, ayam, kambing, kita tetap setiap tanggal yang kami sudah sepakat untuk selalu mengulangi ritual itu. Kita harapkan supaya dari pemerintah juga terus mendukung kami. Para ketua suku juga berharap tradisi Tule Kota yang merupakan tradisi masyarakat adat yang dilakukan secara rutin dan telah lama diadakan terus dihidupi dan dilestarikan oleh generasi muda suku Sawu Obo sehingga tidak tersingkir oleh modernisasi. RRI ND Periso. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.